Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menulis mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2. Nama saya Darmawanti Ganingsih Purwanti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022. Berasal dari SD Negeri Melara, Sumbito, Jombang, Jawa Timur. Saya menggunakan model F4, Facts, peristiwa, Feelings, perasaan, Findings, pembelajaran, Future, penerapan. Facts, peristiwa. Setelah modul 1.1 terselesaikan, kegiatan selanjutnya adalah mempelajari modul 1.2 dari LMS. Demikianlah LMS yang dikerjakan, yaitu setelah kita mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita belajar ke modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di modul itu kita bisa belajar mengenai nilai-nilai peran guru penggerak, dan juga kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman CGP yang lain, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, dan kita juga melakukan elaborasi bersama-sama dengan instruktur. Dan ketika kita berada di ruang virtual kolaborasi, kita dibimbing oleh Ibu Teti sebagai fasilitator kita. Kemudian setelah itu kita bisa mengunggah tugas kita, dan juga kita bisa melakukan aksi nyata. Nah, dan itu semua alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan membuahkan sebuah hasil, yaitu saya menjadi lebih paham dan saya memperoleh pengetahuan baru dari kegiatan itu. Feelings, perasaan. Setelah saya mempelajari modul 1.2 dengan berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan, semuanya bersumber dari LMS, perasaan saya gembira sekali karena saya bisa belajar bersama teman-teman CGP dan juga bersama fasilitator, bersama instruktur, bersama pengajar PP saya yang baik-baik semuanya, dan juga saya bisa bertukar pikiran dan saya bisa saling mengerti dan memahami, juga bisa memperoleh contoh-contoh yang baik dari teman-teman CGP semuanya. Kemudian dari situ saya ada perasaan cinta. Cinta di sini saya sebagai guru, saya mencintai murid-murid saya dan saya ingin mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti yang diajarkan oleh KHD, menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian di situ timbullah saya rasa optimis karena saya belajar dari nilai-nilai guru penggerak yang harus saya miliki, dan saya berusaha untuk menerapkan di dalam pembelajaran di kelas saya, juga di lingkungan sekolah saya.
untuk bisa menggerakkan komunitas pembelajaran. Findings pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.2, saya memperoleh pembelajaran yang sangat berharga dan banyak hal yang baru sehingga kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya bisa memperoleh pengetahuan baru, yaitu yang awal sekali adalah manusia yang tergerak. Di situ kita mulai mempelajari, memahami kerja otak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian kita memahami kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Kemudian ada tahap tumbuh kembang anak, psikososial. Nah, setelah itu saya juga mempelajari manusia merdeka. Dengan manusia merdeka, kita bisa bergerak. Nah, di situ ada teori pilihan dan motivasi intrinsik, kemudian ada menuju profil pelajar Pancasila. Dengan merdeka, kita bisa menuju profil pelajar Pancasila. Dan sebagai seorang guru, kita juga harus memiliki nilai guru penggerak. Nah, dengan demikian, setelah kita bergerak, kita bisa menggerakkan, menuntun kekuatan kodrat manusia. Memahami dulu diagram identitas gunung es, kemudian lingkaran pengaruh peran guru penggerak. Tiap manusia mempunyai cara berpikir, ada yang cepat dan ada yang lambat. Dalam membuat keputusan, dalam menyelesaikan masalah, dengan adanya pemahaman semacam ini, kita sebagai guru sebaiknya menyadari dan menuntun murid dengan sabar sesuai kodratnya masing-masing. Tidak perlu marah kepada murid yang mempunyai cara berpikir lambat. Kita hanya perlu menggunakan cara yang lebih inovasi. Inovasi merupakan peran guru penggerak yang harus kita miliki. Dasar kebutuhan manusia ada 5, yaitu kasih, sayang, dan rasa diterima. Kemudian kekuasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan bertahan hidup. Setiap perilaku kita adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sebuah usaha untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Dengan demikian, sebagai guru, kita sebaiknya memberikan hak-hak murid kita dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhannya dan menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, agar nanti bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga kita sebaiknya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid sebagai wujud kita mempunyai nilai guru penggerak yang berpihak kepada peserta didik. Kita sebagai guru juga harus mempunyai nilai mandiri sebagai manusia yang merdeka untuk memenuhi kebutuhan murid kita dan memenuhi kebutuhan sebagai guru, yaitu berupa kebutuhan kasih sayang, rasa diterima oleh murid dengan memiliki cara mengajar yang menyenangkan, dan memenuhi kebutuhan yaitu kekuasaan, sehingga sebagai guru kita yang memiliki kekuasaan dan dihormati di kelas kita untuk terlaksananya pembelajaran di kelas dengan terkendali. Jika semua terpenuhi dengan nilai kemandirian kita, maka kita akan memperoleh kesenangan menjadi seorang guru. Sebagai guru penggerak, kita harus mempunyai nilai-nilai reflektif apakah selama pembelajaran sudah sesuai dengan kodrat anak dan sesuai dengan tahap perkembangan. Apakah kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah kita terapkan untuk tindak lanjut. Teori gunung es. Manusia itu tidak cukup hanya dinilai dari permukaannya saja, akan tetapi dari dalam diri manusia yang bisa merubah
perilaku manusianya sendiri. Ada pola pikir, nilai-nilai, dan kepercayaan. Untuk membentuk karakter itu, perlu adanya pembiasaan, dan dalam komunitas sekolah, untuk menggerakkannya itu, kita sebagai guru penggerak perlu mempunyai nilai kolaborasi untuk bisa menggerakkan dan membentuk karakter murid dan rekan sejawat. Future penerapan, inovasi, aksi nyata yang sudah saya lakukan. Saya telah menerapkan pembelajaran yang inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan menggunakan pendekatan kontekstual. Alam adalah tempat belajar. Future penerapan inovasi di masa yang akan datang. Saya akan menerapkan pembelajaran dengan bermain dan akan belajar teknologi dan memberikan pengetahuan mengenai teknologi canggih pada murid-murid saya meskipun mereka masih SD. Saya rasa hal itu perlu untuk mereka agar mereka bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa mengolah sumber daya alam di sekitarnya. Future penerapan mandiri, aksi nyata. Saya telah mengajarkan kemandirian sejak dini kepada murid saya, di antaranya mandiri bisa menjaga kebersihan dan kesehatan badannya sendiri. Saya juga mempunyai rasa percaya diri dalam mengajar, dan saya sering mengikuti diklat atau workshop baik daring maupun luring. Kegiatan yang akan saya lakukan setelah ini, saya akan terus mengajarkan kemandirian kepada murid saya dan terus menanamkan jiwa mandiri pada diri saya untuk terus belajar sepanjang hari. Pembelajaran berpihak kepada peserta didik. Saya telah melaksanakan pembelajaran berpihak kepada peserta didik, di antaranya belajar dengan bermain dan belajar sesuai bakat dan minatnya. Juga belajar menyenangkan dengan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Dalam pembelajaran selanjutnya, saya ingin melakukan pembelajaran dengan kesepakatan kelas. Reflektif, aksi nyata. Saya selalu meminta umpan balik dari murid, orang tua murid, dan teman-teman guru dalam setiap kegiatan yang sudah saya lakukan. Tindakan yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan melakukan perbaikan pada setiap kegiatan yang akan saya lakukan selanjutnya. Kolaborasi, aksi nyata. Saya telah melakukan kolaborasi dengan murid dan teman-teman guru di sekolah saya. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan berkolaborasi dengan wali murid, mengadakan parenting dan mengundang mereka sebagai narasumber, dan akan berkolaborasi dengan teman-teman guru kelas 2 satu kecamatan dan aktif dalam kegiatan KKG, PGRI, dan I. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.